Halo semuanya, hari ini kita masih lanjut di materi Accounting for Tax. Dan hari ini kita juga akan bahas dua problem, yaitu di problem 5 dan juga problem 7. Nah, di problem 5 ini, seperti biasa ya, aku udah masukin note yang ini, detail-detail, juga ada tambahan versi aku. Terus juga ada di sini ada apa aktivanya, maksudnya penyusutannya. Sorry. Lalu sekarang lanjut aja ke problem 5. Nah, di problem 5 ini ada PT Vidya. Kita baca aja langsung, PT Vidya merupakan sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak pada bidang penjualan mainan anak. Pada tahun 2021, PT Vidya melaporkan penghasilan sebelum pajak sebesar 450.560.000. Berikut ini merupakan koreksi fiskal yang perlu dibuat oleh PT Vidya. Oke, jadi yang pertama itu perusahaan telat melaporkan SPT sejak tahun 2020 sehingga diwajibkan untuk melakukan pembayaran denda sebesar 6 juta. Denda ini dianggap sebagai beban lain-lain yang dibebankan pada tahun 2021. Oke, jadi case yang pertama itu kita ada denda kan, denda karena telat bayar SPT ya. Jadi ada komersil, seperti biasa di sini juga ada fiskal. Nah, untuk komersilnya ini kita bisa bebankan sebesar 6 juta langsung. Oke, bentar. Ini aku gantiin dulu. Oke, 6 juta. Nah, kalau untuk fiskal, denda itu nggak masuk ya di fiskal. Jadi, di fiskal nggak diakuin, di dalam pajak nggak diakuin. Lalu karena ini biaya, lagi ngomongin biaya kan aku bilang ya, komersil dikurang fiskal gitu. Terus karena ini nggak ada fiskal nggak akuin, jadi ini adalah permanen. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua nih, poin kedua. Sebagai bagian dari program perusahaan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian sumbangan untuk bencana nasional yang terjadi di Indonesia sebesar 250 juta. Yang kedua, pemberian beasiswa kepada masyarakat Republik Irlandia sebesar 20 juta. Pemberian sumbangan pada panti asuhan sayang anak senilai 40 juta. Oke, berarti ini yang kedua adalah sumbangan. Banget. Oke, sini komersil, di sini fiskal. Oke, yang untuk komersil. Nah, untuk komersil ini itu sumbangannya dijumlahin aja ya, 250 juta ditambah 20 juta ditambah 40 juta. Oke. Nah, lalu untuk yang fiskal ini, kalau yang fiskal ini yang boleh nih dibebankan, maksudnya dianggap biaya oleh perusahaan menurut pajak itu cuman poin pertama. Oke, ini cuma poin pertama. Kenapa? Karena yang kedua ini pemberian beasiswa kepada masyarakat Republik Irlandia. Berarti kan ini notabene kita bantu ke luar negeri gitu ya. Dan setahu aku ya, dalam perpajakan itu yang boleh dibebankan ya emang untuk penelitian riset dalam negeri. Atau enggak bencana nasional, kayak gitu. Selain itu enggak. Kan kalau misalkan panti asuhan emang enggak ya. Emang enggak ada, emang enggak bisa dimasukin ke biaya maksudnya. Terus kalau yang pemberian beasiswa, karena ini Republik Irlandia ya, karena ke luar negeri juga masih belum bisa dijadiin ini. Dan yang bisa ini cuman yang ini nih, karena untuk bencana nasional. Kalau di bencana nasional biasa pemerintah bolehin kita jadiin biaya gitu. Jadi ini yang boleh cuman 250 juta. Lalu karena ini biaya berarti komersil kurang fiskal. Oke, karena ini juga sumbangan berarti ini adalah permanen. Oke. Nah, lalu untuk poin ketiga nih. Selama tahun 2021, perusahaan melakukan penjualan secara tunai, kredit, dan cicilan. Total penjualan yang terjadi adalah sebesar 510 juta, di mana perbandingan untuk penjualan tunai, kredit, dan cicilan sebesar berturut-turut 10:5:2. Hingga akhir tahun, uang yang diterima dari penjualan kredit baru 85%. Penjualan cicilan akan dicicil selama 3 kali, di mana cicilan pertama dimulai pada tahun 2021. Oke, ya ini adalah penjualan. Nah, di penjualan ini ada komersil dan di sini ada fiskal. Nah, kalau untuk komersilnya kan langsung aja ya 510 juta. Nah, terus dia bilang perbandingannya ada tunai, terus ada kredit, ada cicilan. Nah, kalau yang tunai kan dia bilang perbandingannya 10:5:2. Berarti ini dikali 10 dibagi, nah dibaginya ini dijumlahin 10 tambah 5 tambah 2 kan 17, berarti dibagi 17. Untuk yang kredit ini dikali 5 dibagi 17, karena kan yang proporsinya yang kedua nih, yang 5 ini. Terus yang terakhir, ini dibagi 5, dibagi 17 dikali yang terakhir adalah 2.
Oke, terus kalau mau uji bisa dihitung ya. Bisa dijumlahin itu harusnya dapatnya 510 juta. Lalu sudah selesai nih. Lalu yang selanjutnya ini ya lunas. Maksudnya ada pelunasannya. Kan dia bilang, hingga akhir tahun uang yang diterima dari penjualan kredit baru 85%. Berarti untuk yang kredit ini, di sini deh lunas, baru yang lunas tuh sebesar 85%. Berarti ini dikali 85%. Ya udah kita terima uangnya. Untuk cicilan, penjualan dicicil selama 3 kali, di mana cicilan pertama dimulai sejak tahun 2021. Oke, berarti ini tinggal dibagi 3. Gitu. Lalu untuk fiskal sendiri kan yang emang kita terima ya uangnya. Jadi kalian bisa tambahin dari tunai, terus dari pelunasan ini. Kayak gitu, dapat deh 447.500. Terus karena ini penjualan, berarti ini dibalik fiskal kurang komersil. Dan dapatlah, karena ini income turun, beban naik, jadi ini adalah DTL. Gitu, oke. Lalu nomor 4. Perusahaan memutuskan untuk menyewakan sebuah mesin yang dimiliki dengan nilai 20 juta. Sewa ini memiliki masa manfaat 1 tahun dan dimulai sejak 1 Desember 2021. Oke, jadi ini adalah revenue ya, revenue. Oke. Nah, di sini ada komersil juga, ada fiskal juga. Dan untuk komersilnya itu 20 juta. Terus dibagi 12, dia bilang untuk 1 tahun, tapi kan baru dimulai sejak 1 Desember nih, berarti cuma dikali 1, atau nggak usah deh, langsung segini. Berarti, sewa yang bisa diakuin di tahun 2021 itu cuma 1 bulan, yaitu sebesar 1.666 sekian. Sedangkan kalau fiskal kan itu cash basis ya, berarti lagi-lagi anggapannya semuanya itu diakuin gitu. Jadi semuanya diakuin, jadi sekarang ini dianggap 20 juta. Karena kan dia nggak peduli nih, pokoknya dia terima uang 20 juta, ya udah langsung tuh ke 20 juta. Oke, lalu ini karena revenue, kita balik ya, fiskal kurang komersil. Oke, lalu didapat ini DTA. Karena kan ininya naik. Apa namanya? Income kita naik, income naik, itu DTA gitu. Lalu nomor 5. Nomor 5 ini perusahaan memiliki aset, oh ini berarti depresiasi. Depresiasi. Di sini ada komersil, di sini ada fiskal. Oke, nah untuk yang komersil ini, oh ya ini ada 2 juga, jadi aku bikin di sini aja ya. Ada gedung, terus juga ada kendaraan. Nah, ini fiskal, sedangkan ini adalah, ini komersil, dan ini fiskal. Nah, untuk yang bagian gedung nih, gedung dimiliki sejak 1 Januari 2019 dengan harga 2 miliar. Oke, 2 miliar. Oke, dibagi sama 25 dan garis lurus ya, berarti langsung aja bagi 25. Tapi kalau untuk fiskal kan 2 miliar dikali dia bilang digolongkan sebagai bangunan permanen. Permanen di sini dia bilang ini dikali berarti 5%. 5%. Oke. Dapat segini. Lalu kalau untuk kendaraan, dia bilang kendaraan disusutkan sejak 18 Agustus 2021 nih, berarti masih tahun pertama. Dengan harga perolehan 200 juta. Kendaraan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda selama 8 tahun. Kendaraan digolongkan sebagai aset golongan 2. Oke. Jadi ini kayak biasa aja ya. 200 juta. Terus dibagi sama 8, karena kan 8 tahun, jadi dibagi 8. Lalu karena ini double declining, dikali 2. Tapi jangan lupa nih, kita harus kali berapa bulan gitu kan. Karena kan dia bilang di sini cuman dari 18 Agustus, berarti kan Agustus nggak dihitung ya, September, Oktober, November, Desember gitu. Jadi cuma 4/12 gitu. Jadi awalnya kita bagi ini 8 tahun, terus jangan lupa dikali 2 karena double declining method, terus terakhir kita lihat berapa yang bisa diakuin untuk tahun ini, depresiasi yang diakuin tahun ini, kan dia mulainya dari 18 Agustus nih dia belinya. Berarti karena udah lewat 15 Agustusnya nggak dihitung. September, Oktober, November, Desember ada 4. Jadi 4/12 gitu. Dapat segini. Lalu untuk fiskal sendiri 200 juta. Terus kita bener kan? 1, 2, 3, kurang 1, 200 juta, terus dikali sama, dia bilang aset golongan 2. Aset golongan 2, bukan bangunan, golongan 2, 25%. 5%.
dapat segitu. Terus kita jumlahin dulu. Sebenarnya kalau kalian mau satu-satu boleh kayak depresiasi gedung, komersilnya segini berapa, yang kendaraan berapa nggak apa-apa. Tapi karena di sini aku lebih suka gabung ya. Karena kan nanti biar per poinnya gampang gitu. Jadi segini. Oke, jadi nanti komersilnya itu sebesar segini, fiskalnya sebesar segini. Karena ini beban berarti komersil dikurang fiskal dan kita dapat DTL. Karena fiskalnya lebih besar dibanding komersilnya. Oke, lalu lanjut ke nomor 6. Nomor 6, perusahaan memiliki sebuah investasi obligasi sejak 1 Januari 2021 senilai 120 juta. Obligasi ini memiliki suku bunga 10% dan membayarkan bunga setiap 1 November. Oke, jadi di sini dia adalah investasi berarti interest revenue ya. Oke, di sini berarti komersil dan di sini fiskal. Nah, untuk komersilnya itu kita bisa dapat dari kan ini investasi obligasi ya. Berarti di sini 120 juta. Terus dikali 20%. Terus udah gitu kan dia bilang akan membayarkan bunga setiap 1 November. Berarti kita hitung ini aja yang sampai kita hitung bunganya itu sampai dia bayar aja ya. Berarti dia bilang di sini kali 10% terus bagi 12. Terus dia kan dari 1 Januari sampai 1 November. Berarti Novembernya nggak dihitung cuma 10 bulan aja. Berarti bagi 12 kali 10. Jadi kita dapat komersilnya sebesar 10 juta. Dan untuk di fiskal, karena ini ngomongin bunga deposito, berarti kan di fiskal nggak ada ya. Berarti sekarang karena ini revenue, berarti fiskal kurang komersil. Dan lalu di sini dianggapnya sebagai permanen, karena emang di fiskal tidak dianggap. Terus lanjut ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini perusahaan membayarkan beban asuransi pada 1 November 2020. Untuk 2 tahun, asuransi bernilaikan 33 juta pada neraca saldo sebelum penyesuaian merek perusahaan. Oke, berarti nomor 7 ini adalah beban asuransi. Oke, nah beban asuransi ini kita tulis dulu di sini komersil, terus di bawahnya fiskal. Nah, untuk komersil kan berarti dia bilang 33 juta. 223. Terus dibagi dibagi 2. Karena ini kita 1 tahun full ya ngomonginnya kan ini kita lagi ngomongin 2021 kan 1 tahun full nih. Ya udah langsung dibagi 2 aja. Itu dapat 16.500.000 sedangkan di fiskal nggak ada. Berarti karena ini beban berarti komersil kurang fiskal. Oke, harusnya ini secara normal ini kan harusnya DTA ya. Tapi lagi-lagi yang kalau kalian ingat aku sempat notice juga di pertemuan sebelumnya, yaitu aku bilang kalau misalkan kalian perhatiin nih, ini biayanya kapan dibayarkan? Biayanya dibayar tanggal 1 November 2020. Berarti pas tahun 2020 itu kita catatnya kan bentar komersil, terus di sini fiskal. Kalau di tahun 2020 berarti kan kita catatnya di sini malah 33 juta sesuai pembayarannya kan karena cash basis. Sedangkan untuk ininya itu dibagi 24 dikali ini dari 1 November, berarti November, Desember, cuma dikali 2. Nah, kayak gini kan, berarti komersil kurang fiskal. Nah, kalau kayak gini kan jatuhnya DTL. Iya dong. Nah, karena ini masih maksudnya satu alur dari yang tahun 2020, makanya di sini harus DTL tapi minus gitu. Jadi bukan DTA tapi ini DTL minus karena ada hubungannya sama tahun sebelumnya. Yang mana di sini 1 November 2020. Jadi kayak masih ada ngeling, jadi kita harus perhatikan nih. Oke. Lalu lanjut buat nomor 8. Di nomor 8, perusahaan menyewa mesin yang lebih canggih untuk digunakan dalam produksi perusahaan. Mesin ini disewakan dengan nilai kontrak 20 juta selama 2 tahun dan dimulai sejak akhir Maret 2021. Oke. Jadi di sini adalah sewa mesin. Mesin komersil dan di sini fiskal. Oke, nah kalau untuk komersilnya sendiri ini kan kita anggapnya 20 juta ya, 20 juta dibagi 24. Terus selama 2 tahun dan dimulai sejak akhir Maret 2021. Berarti anggapannya Maretnya itu nggak dihitung ya harusnya. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember yaitu ada 9 bulan. Oke.
Nah, lalu untuk fiskalnya, lagi-lagi kita masukin senilai yang kita bayar aja. Senilai kita bayar kan 20 juta nih, berarti sininya harus 20 juta. Nah, lalu kita lihat, kita selisihin komersil kurang fiskal. Oke, karena gini berarti ini DTL, karena ini kan fiskalnya lebih besar dibanding komersil ya. Jadi menaikkan beban berarti DTL. Oke, lalu lanjut poin berikutnya, poin 9, dia bahas apa nih poin 9? Poin 9, perusahaan mencatatkan beban kerugian piutang sebesar 5% dari penjualan kredit. Selama tahun 2021 sendiri, piutang yang benar-benar dihapuskan adalah sebesar 5 juta. Oke, jadi di sini adalah mau dibahas bad debt expense. Oke, di sini komersil dan di sini fiskal. Nah, karena dia bilang nih kalau komersilnya itu tuh diambil dari 5% dari penjualan kredit. Gitu kan? Berarti 5% ini dikali sama kita lihat penjualan kredit kita yang kita lihat. Nah, ini kan penjualan kredit. Jadi dikali 5% didapat 7.500.000. Sedangkan benerannya itu cuman yang benar dihapuskan sebesar 5 juta. Nah, udah kan nggak ada hubungan apa-apa sama tahun lalu. Oke, karena nggak ada apa-apa, ya udah berarti kita tinggal kurangin aja komersil kurang fiskal, dapatlah DTA. Gitu. Terus untuk poin 10, cuman dia bilang tarif pajak untuk tahun 2021 sesuai dengan arahan pemerintah yaitu 20%. Baik, berarti itu udah selesai. Maksudnya untuk informasi ininya udah selesai. Sekarang kita bisa mulai bikin pretext-nya. Oke. Nah, aku bikin di sini aja. Pretext income. Nah, untuk pretext income-nya di soal dia bilang sebelum pajak 450, 560. Oke, lalu di sini jangan lupa harus yang pertama kali ada permanent difference. Permanent difference yang pertama ada denda. Itu senilai 6 juta. Oke, lalu ininya aku kasih warna jingga. Terus yang kedua ada charity. Itu sumbangan senilai 60 juta. Terus ininya juga jingga. Oke, terus ada lagi kah? Penjualan bukan, dia temporary, revenue bukan, depresiasi bukan, interest revenue. Nah, ini interest revenue. Poin 6. Interest revenue. Interest revenue-nya sebesar mana tadi? Ini 10 juta, terus ini diwarnain juga. Kita lihat ada lagi kah? Ini bukan, ini temporary. Oke, berarti cuman ini aja. Berarti kita bisa hitung untuk sementara ini ditambah sum dari ini semua. Oke, dapat segini. Terus sekarang kita bisa cari temporary difference. Nah, temporary difference-nya berarti kita mulai dari yang pertama ini adalah sales. Salesnya itu sebesar berapa nih? 62.500.000 dan di sini adalah DTL. Oke. Nah, ini kalau DTL kita kalau nggak salah warna biru. Lalu yang keempat itu ada rent revenue. Oke, nah rent revenue-nya ini sebesar 18 juta dan kebetulan adalah DTA. Oke, nah DTA kasih warna kuning aja. Oke, lalu lanjut poin kelima adalah depreciation. Nah, di sini depreciation-nya itu sebesar 53 juta lebih dan DTL. Oke. Nah, terus interest revenue permanen. Oke, sekarang adalah beban asuransi. Berarti di sini 7 insurance expense itu adalah senilai insurance expense-nya 16 juta. Terus di sini DTL minus. Oke. Ini juga DTL berarti ini. Lalu di sini ada sewa mesin nih. Sewa mesin berarti ini kok ini salah. 7. Berarti tadi 9. 9 apa 8 ya? 8. Oh ya 8 sewa mesin. 8 berarti sewa mesin rent
expense itu senilai, kita lihat trend revenue, trend expense-nya dan DTL. Oke. Nah, ini diwarnain juga biru. Terus yang terakhir, poin terakhir itu adalah DTA atau bad debt expense. Berarti di sini bad debt expense. Di sini DTA dan angkanya adalah 2.500.000. Oke, ini kita warnain dulu. Warna kuning. Oke. Udah selesai semuanya, berarti coba kita jumlahkan. Oke, dapat 415.600. Nah, 415.500 ini adalah taxable income. Oke. Nah, setelah ini yang pertama kan udah selesai nih. Ini adalah kolom pertama yang harus selalu kita bikin. Terus yang kedua ini adalah kita harus tahu DTA dan DTL-nya. Jumlahnya berapa? Oke, DTA-nya dulu ini tambah ini. Oke, ini aku warnain aja biar lebih gampang, warna kuning. Berarti DTL-nya bisa di zoom dikurang sama ini. Oke, berarti harusnya segini. Coba kita lihat dulu. Oke, benar 1118333. Sama kan? Oke, itu dikasih warna biru. Oke, udah. Ini kotak kedua juga udah. Berarti sekarang kita masuk ke jurnal atau entry-nya. Nah, untuk jurnalnya ingat ya teman-teman, ini selalu sama, yaitu interest lagi sama. Income tax expense. Terus di sini adalah deferred tax asset, karena aset kan di debit ya. Terus deferred tax liability, dan di sini income tax payable. Oke, nah ini kita ambil dari yang ini terus dikali persentase pajaknya, dia bilang di sini di soal sebesar 20%, berarti ini dikali 20%. Nah, yang liability juga sama dari ini terus kita kali 20%. Kalau income tax payable jangan lupa ambil yang dari taxable income ini dikali 20%. Terus nanti ininya itu cuma selisih dari ini. Oh iya, itunya aku lupa minusin bentar ya. Ininya harus dikali -1 biar nggak minus. Coba kita lihat. Oke, berarti dapat juga yang ketiga atau entries-nya atau jurnalnya itu adalah 101 income tax expense-nya, terus DTA-nya tuh 4 juta lebih, DTL-nya 22 juta lebih, income tax payable-nya 83.112. Oke, berarti ini udah 3 kolom selesai. Sekarang kita masuk ke income statement tapi yang parsial gitu kan. Tadi PT apa ya? Aku lupa. PT Vidya. Oke, PT Vidya. Terus income statement parsial, terus for the year ended 31 Desember tahun 2021. Oke, di sininya income before income tax expense. Oke. Terus juga yang ini income tax gini aja. Terus di sininya adalah income tax expense. Terus di sini current. Di sini deferred. Di sini lengkapin biar buat nanti jumlahnya. Di sini income after income tax. Oke. Kayak gini ya.
Ini di March, ini di March, ini di March. Oke, untuk income before income tax-nya kita ambil dari yang pre-tax di atas. Lalu untuk income tax expense yang current kita ambil yang income tax payable. Kalau yang deferred itu diselisihin aja. Terus ini ditambahin nih jumlahnya harus sama kayak income tax expense. Oke, lalu ini nanti dikurangin aja. Dapat deh income after income tax-nya adalah 349.248. Bentar. Ininya aku salah ya? 450 50. Oke, benar. Oke, iya udah. Berarti udah benar kayak gini. Oke. Oke, lanjut. Berarti sekarang kita berarti untuk problem 5 udah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke problem selanjutnya yaitu problem 7. Nah, di problem 7 ini aku mau kasih tahu ada revisi lagi nih, ada revisi soal itu untuk di poin 5. Di poin 5 yang aku merah-merahin di sini pada tanggal 1 Juli PTDK menyewakan sebidang tanah kan tulisannya. Tapi sebenarnya ini diganti sebagai kendaraan. Jadi di sini bukan sewa tanah tapi melainkan sewa kendaraan. Sisanya sama aja, angkanya nggak berubah, untuk periodenya nggak berubah, tanggalnya juga nggak berubah, cuman yang berubah bendanya aja, oke? Lalu untuk note ini seperti biasa, ini tambahan versi aku aja, oke? Lalu di problem 7 nih, langsung masuk aja biar nggak usah lama-lama. Problem 7 kita akan bahas PT Dharma Karya atau DK. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan consumer goods. Di tengah bencana COVID-19, PT DK tetap mampu untuk menghasilkan serta melaporkan laba sebelum pajak sebesar 5.753.908.000 pada tahun 2021. Sebagai rutinitas tahunan untuk mencari nilai pembayaran pajak yang tepat, PT DK melakukan rekonsiliasi fiskal. Informasi yang tersedia untuk membantu proses rekonsiliasi fiskal PT DK adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai langkah untuk memperkuat keyakinan investor, PT DK memberikan jamuan bagi para calon investor. PT DK mengeluarkan biaya jamuan sebesar 121.454.000, namun hanya 75% yang terdapat pada daftar nominatif. Oke, jadi yang nomor satu ini adalah entertain atau biaya entertain ya. Biaya entertain atau biaya perjamuan gitu. Kalau di Indonesia kayak gitu. Lalu di sini ada komersil seperti biasa ya. Terus di sini juga ada fiskal. Oke, jadi yang sekarang jadi permasalahan adalah kan secara komersil dia mencatat semuanya 121454. Tapi secara pajak seperti yang aku bilang kalau misalkan di pajak itu untuk biaya entertain, kadang juga beberapa biaya itu harus ada daftar nominatif gitu. Sedangkan di sini untuk daftar nominatifnya yang ada daftar nominatif cuman sebesar 75%. Berarti yang bisa diakui oleh pajak itu hanya sebesar 75% dari 121 juta lebih ini. Oke, jadi ini dikali 75%. Nah, lalu ini dikurang ini. Ya kan komersil benar komersil fiskal. Lalu ini bukanlah DTL atau DTA karena ini bukan temporary difference tapi melainkan permanen karena emang di pajak tuh nggak ngakuin, pokoknya yang bener-bener diakuin sama pajak cuman sebesar segini 91 juta ini aja gitu yang bisa dibebankan, sisanya nggak bisa, makanya ini kita anggap ke permanen karena emang sama pajak nggak dianggap seperti itu. Sedangkan yang nomor 2, PTDK menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap keadaan sosial. Salah satunya dengan memberikan sumbangan dan beasiswa dengan rincian sebagai berikut. Oke, yang nomor 2 ini bisa dianggap sebagai charity atau sumbangan ya. Sumbangan, komersil, dan fiskal. Oke, kalau untuk komersil kan berarti kita jumlahin dulu aja ya. Berarti kan di sini ada 4, kita jumlahin dulu aja. Terus 100 juta, 50 juta, tapi 50 jutanya untuk 3 orang, di mana setiap orang diberikan uang beasiswa 50 juta. Oke, karena 3 orang berarti 150 juta. Benar. Oke, lalu di sini ada 214. Terus di sini 32 juta. Oke, ini secara komersil ditotalin aja itu semuanya.
Nah, baru nih sekarang kita lihat secara fiskal. Ada nggak sih yang yang boleh dibiayain dan yang nggak boleh? Yang pertama, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Oke, kalau misalkan ada tulisan riset-riset gitu, di pajak boleh, kita boleh akuin biaya. Jadi ini masih kita anggap 100 juta. Bentar, 100, itu berarti. Oke, lalu beasiswa pendidikan S1 untuk 3 orang yang telah lolos seleksi, di mana setiap orang diberikan uang beasiswa. Ini boleh karena kan dia nggak bilang ya, beasiswanya itu ke luar negeri kah atau ke dalam negeri. Kalau kayak gini, dianggapnya itu boleh. Oke, dianggapnya boleh. Jadi ini kita langsung tambahin aja sebesar 150 juta. Oke, lalu yang ketiga ini adalah sumbangan terkait COVID-19 dengan memberikan APD serta uang tunai kepada Pemprov. Oke, kalau mungkin jadi gini, kalau misalkan dia bilang nih mungkin kepada yayasan atau kepada pihak ketiga, lembaga ketiga, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi berhubung karena dia kasihnya ke Pemprov DKI Jakarta, berarti kan ke pemerintah Indonesia. Nah, ini boleh dibiayain. Gitu, jadi ini boleh dibiayain, jadi kita masuk 214. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan nih, misalkan nanti di soal sumbangan COVID ini memberikan APD atau masker atau uang tunai atau apapun, tapi bukan ke Pemprov, bukan ke pemerintahan, badan pemerintahan Indonesia, kalian nggak boleh ya, nggak boleh biayain, karena itu pasti dikoreksi. Tapi karena ini in case-nya adalah Pemprov DKI Jakarta, ya boleh. Terus yang terakhir, sumbangan untuk bencana tanah longsor di daerah Brebes. Nah, ini kan dia cuman mungkin nggak bilang ya dikasihnya kemana. Dia juga nggak bilang dikasih ke pemerintah atau apapun dan juga bukan buat riset, berarti yang 32 juta ini nggak bisa kita biayain, gitu. Lalu berarti ini secara logika sih 32 juta ya harusnya. Karena cuman yang gede aja nih yang nggak bisa dimasukin, gitu. Permanen, berarti kita anggapnya juga permanen karena emang pajak sama sekali tidak mengakui. Oke, lalu lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah penjualan. Nah, PTDK menyediakan 3 opsi untuk pembayaran transaksi penjualan, yaitu cash, credit, dan installment. Selama tahun 2021, PTDK melaporkan sales revenue sebesar 8.800 juta. Oke, berarti ini komersil dan fiskal. Kalau untuk komersilnya itu udah jelas ya, berarti 8.800 juta. Oh, sorry, kalau 1. Nah, kalau untuk secara fiskal ini nih, berarti kita harus breakdown lagi. Yang pertama ada cash, terus juga ada kredit, dan yang terakhir ada installment. Nah, untuk cash dia bilang adalah 45%, berarti ini dikali 45%. Untuk kredit adalah sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah installment itu sebesar 25%. Udah dapat angkanya, sekarang kita lihat pelunasannya. Kalau yang cash ya udah pasti lunas ya. Nah, untuk yang kredit ini 40% dari kredit sales tahun 2021 belum dibayarkan. Oke, berarti anggapannya 40% dari saldo penjualan kreditnya ini masih belum dibayar. Berarti kan otomatis yang udah dibayar sebesar 60%-nya dong. Berarti kita bisa hitung dari saldo ini dikali 60%. Segini. Lalu untuk installment-nya dia bilang dalam kontrak installment sales dijelaskan bahwa pembayaran diangsur 4 kali selama 4 tahun, terjadi pembayaran angsuran pertama di tahun 2021. Oke, ini jadi langsung dibagi 4 aja. Lalu karena lagi-lagi aku mau tekenin karena fiskal itu cash basis, jadi kita ngakuin pendapatan dan bebannya benar-benar ada keluarnya. Jadi ini di cash-nya kan berarti terima duit kita tambah, terus yang ini juga kita tambah karena ini udah diterima pelunasannya. Lalu yang ini juga. Oke, sebesar segitu. Bentar, ini kayaknya aku salah. Oh iya, pantas gede banget. 30%. Nah, kayak gini. Lalu setelah ini kita selisihin dan dapat DTL karena income-nya turun. Income turun, DTL. Oke, benar. Lanjut ke poin 4. Nah, di poin 4 ini pada 1 Oktober 2021, PTDK melakukan kontrak asuransi dengan Alveusco untuk jangka waktu 3 tahun dengan nilai yang dibayarkan di awal sebesar 360.360.000. Asuransi ini efektif mulai dari tanggal pembayaran. Oke, berarti ini kita mau ngomong tentang biaya asuransi. Nah, secara komersil dan secara fiskal.
Oke, secara komersil berarti kan dia 360 tuh 23 dibagi untuk 3 tahun berarti 36 bulan dan mulai aktif maksudnya mulai efektif maksudnya mulai bisa ditanggung gitu. Udah mulai berjalan per 1 Oktober 2021 sesuai dengan pembayarannya. Berarti Oktobernya masih dihitung nih. Karena kan kita juga lagi berbicara untuk pre-tax bikin itu tahun 2021. Berarti ini juga 2021. Berarti ini bisa dibilang di periode yang sama. Berarti ini dari Oktober, November, Desember. Yaitu ada 3 bulan. 3 bagi 12. Nah, untuk fiskal itu harus langsung semua. Jadi 30, 360. Oke, banyak juga. Berarti kita selisihin. Oke, ini berarti DTL-nya. Bentar, ini kayaknya dibagi 36 bulan, terus 12 kali 3, ya 36, terus Oktober, November, Desember. Salah, nah gini. Tadi aku per 12, jadi makanya aku kecil banget, ternyata salah. Jadi langsung dibagi 3, dikali 3 aja. Karena tadi di awal udah dibagi sama 36 bulan. Oke, lalu lanjut ke poin kelima. Nah, poin kelima nih, yang berubah kan cuma bendanya aja ya. Pada 1 Juli, PT DK menyewakan sebuah kendaraan kepada Natanco untuk 2 tahun dengan nilai sewa yang sudah dibayar Natanco sebesar 240 juta. Berarti ini adalah pendapatan sewa kendaraan. Oke, komersil dan di sininya tentu fiskal. Nah, kalau komersil ini berarti 240 juta. Dibagi sama dia bilang untuk 2 tahun berarti dibagi 24 bulan terus dikali dari Juli 2021. Kita mau bikin tahun 2021 berarti di tahun yang sama. Juli karena masih di awal berarti Julinya dihitung berarti ada 6 bulan berarti dikali 6 aja. Lalu untuk fiskal berarti kita harus akuin semuanya berarti sebesar 240 juta. Dan karena ini pendapatan berarti dibalik fiskal kurang komersil. Dan di sini berarti DTA karena ininya lebih gede. Fiskalnya lebih besar dibanding komersil gitu. Nomor 6. Dalam melakukan penghapusan piutang, PT DK menggunakan allowance method. Pada tahun 2021, PT DK mencadangkan piutang tak tertagih sebesar 33 juta. Setelah ditelusuri, ternyata PT DK menghapuskan piutang dari PT Dewiko dan Andreco karena mereka dinyatakan bangkrut dengan total nilai piutang yang dihapuskan senilai 45 juta rupiah. Oke, berarti nomor 6 ini bad debt expense. Terus di sini ada komersil dan di sini ada fiskal. Nah, kalau komersilnya kan dia udah bilang nih sebesar 33 juta. Oke, sedangkan kalau yang ininya itu adalah sebesar 45 juta yang dari Andreco dan juga Dewiko. 45 juta. Dan langsung disisin aja. Dan ini kebetulan nggak ada nih hubungannya sama tahun-tahun lalu. Ya udah berarti langsung disisin aja. Dan ini normal. Berarti ini adalah komersil kurang fiskal. DTL. Oke. Lalu nomor 7. PT DK membeli gedung kantor baru dari Alzetaco dengan nilai 6 miliar 60 juta pada 31 Oktober tahun 2020. PT DK menetapkan useful life gedung selama 10 tahun, salvage value sebesar 3 miliar, dan disusutkan dengan straight line method. Ketentuan perpajakan mengatur bahwa gedung kantor tersebut masuk ke dalam kategori bangunan permanen. Oke, berarti ini kita lagi ngomong depreciation of building. Oke, komersil dan juga fiskal. Nah, secara komersil ini berarti tinggal 6060 tuh 23 dikurang 3 miliar. Terus dibagi sama salvage-nya adalah 10 tahun. Karena ini dia belinya tahun 2020, berarti ini. Oke. Lalu secara fiskal kan 6060 dikali 5%. Oke, dapat. Secara normal, kalau kayak gini, berarti kan ini DTA nih, karena kan komersilnya lebih besar dari ini. Tapi harus kalian perhatikan, ini kan ada sangkut paut nih. Kalau depresiasi kan emang berarti selalu sangkut paut sama tahun sebelumnya gitu kan. Dan dia bilang di sini
pada tahun 2020, berarti tahun sebelumnya. Berarti ini kita nggak bisa DTA, tapi kita harus pakai DTL tapi minus gitu. Oke, karena ini kan ada sangkut pautnya. Kayaknya hampir semua depresiasi gitu sih, pasti karena ada sangkut pautnya sama itu, makanya kita harus bikin jadi DTL. Karena kalau kalian bikin tahun lalu pun pasti nanti jatuhnya itu DTL. Jadi ini kayak minusin dari si DTL aja. Maksudnya minusin DTL dari tahun lalu gitu ya. Oke, lalu lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini, PTDK membayarkan honorarium sebesar 140 juta selama tahun 2021. Oke, honorarium. So, aku honorarium itu kayak biaya gaji, tapi emang yang honorer aja gitu. Dan emang ini gak dipajak, emang gak diakuin sih komersil. Fiskal. Jadi, di pajak itu 0. Sedangkan di komersil itu ya berarti 140 juta itu. Nah ini, berarti ini kurang ini. Dan di sini nanti masuknya ke permanen, karena emang sama pajak itu tidak dibiayakan, tidak dihitung gitu ya. Oke, nomor 9. Nomor 9, di tahun 2021, PTDK mencadangkan warranty sebesar 50 juta. Di tahun yang sama, terjadi klaim atas warranty dari pelanggan PTDK sebesar 30 juta. Oke, ini berarti warranty. Salah. Warranty. Komersil dan fiskal. Oke. Secara komersil itu yang kita cadangin sebesar 50 juta. Sedangkan yang benar-benar terjadi yang diklaim itu kan cuma 30 juta. Berarti kita catatnya 30 juta. Komersil kurang ini sebesar, berarti ini adalah DTA. Karena komersilnya lebih besar dibanding fiskalnya. Oke, lalu lanjut nomor 10. 10 ngomongin tentang untuk meningkatkan brand image, PTDK melakukan kontrak penayangan iklan di For You page via YP di aplikasi TikTok selama 1000 jam. Kontrak iklan 1000 jam tersebut langsung dibayarkan PTDK di awal sebesar 25 juta. Menurut insight dari aplikasi TikTok, selama tahun 2021, iklan PTDK sudah ditayangkan selama 485 jam. Oke, berarti ini itu advertising expense itu ada komersil dan ada fiskal. Kalau fiskalnya itu senilai yang dibayarkan kan karena cash basis berarti 25 juta. 25 juta karena ini dia buat total sebenarnya untuk selama 1000 jam. Tapi dia baru benar-benar terjadi sebesar 485 jam. Jadi segini nanti dikurang. Oke, berarti ini DTL. Oke, lanjut ke nomor 11. Nomor 11 nih, PTDK memiliki license dengan nilai 120 juta. Umur manfaat 5 tahun sejak 1 Januari 2021. Diamortisasi dengan straight line method. Menurut perpajakan, license tersebut harus diamortisasi sebesar 30 juta pada tahun 2021. Oke, jadi ini adalah amortisasi lisensi komersil dan fiskal. Secara fiskal dia harus 30 juta. Tapi secara komersil, ya kan? Secara pajak dia harus 30 juta, tapi secara komersil dia itu ada 120 juta. Terus dibagi 5. Terus dia sejak 1 Januari 2021, jadi sampai akhir tahun emang pas 1 tahun. Oke, berarti komersilnya sebesar 24 juta, sedangkan itunya sebesar fiskalnya sebesar 30 juta. Berarti ini adalah DTL lagi, karena komersilnya lebih kecil daripada fiskal. Oke, lalu untuk nomor 12. Di masa pandemi, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menginformasikan bahwa tarif pajak yang berlaku adalah sebesar 22%. Oke, ini cuman buat announcement aja, kasih tahu aja. Oke, udah selesai. Berarti sekarang kita bisa langsung masuk ke yang pre-tax. Oke, kita masuk pre-tax income. Pre-tax income-nya dia bilang mampu berhasil mendapatkan pendapatan sebesar atas 5753908. Oke, sebesar segini.
Lalu di sininya adalah ingat yang pertama harus ada permanent difference. Terus kita cari yang permanen. Oke, yang pertama adalah biaya entertain. Entertainment expense sebesar segini. Oke, lalu aku warnain aja biar bagus. Terus yang kedua adalah charity. Ini segini. Terus ada lagi kah? Penjualan enggak, temperance, biaya asuransi enggak, pendapatan sewa kendaraan enggak, bad debt expense enggak, depreciation of building enggak, honorarium. Oke, berarti honorarium nomor 8. Berarti 8 honorarium expense ini sebesar honorarium expense terus 40 juta. Oke, terus udah gitu nomor 8 jangan lupa diwarnain. Warranty bukan, temporary advertising bukan, dan ini apa nih, amortisasi juga bukan, itu temporary. Oke, berarti udah selesai buat permanen difference-nya. Kita jumlahin langsung. Oke, dapat sebesar 5.956.271.500. Sekarang kita masuk ke temporary difference. Oke, temporary difference yang poin 3 ada sales. Itu sebesar 2 miliar lebih. Dan ini adalah DTL. Oke, tadi DTL itu warnanya biru. Terus yang nomor 4 itu adalah insurance expense. Itu DTL juga. Sebesar segini. Oke, lalu diwarnain dulu. Lalu pendapatan sewa kendaraan nomor 5. Berarti pendapatan berarti rent revenue. DTA sebesar 234 lebih. Oke. Karena DTA itu warna kuning. Oke, lalu sebentar. Ini kayaknya salah deh. 10 23. Oh iya, kurang 01, mohon maaf. Nah, ini baru benar. Pantesan kayaknya jauh banget gitu, cuma 6 juta. Dia per bulan aja nggak segitu. Oke, salah. Maaf, tadi kurang 01. Sekarang masuk ke bad debt expense. Nah, di bad debt expense-nya ini adalah DTL. Nih, bad debt expense. DTL sebesar ini 14 juta. Ini warna biru. Oke, lalu depreciation of building. Depreciation of building. DTL tapi minus sebesar 3 juta. Oke. Lalu selanjutnya honorarium bukan, permanen warranty. Warranty itu DT A sebesar 20 juta. Jadi ininya kuning. Lalu ada advertising expense itu DTL. Advertising expense DTL sebesar 12 juta lebih. Oke, lalu lanjut. Ini warnain dulu. Warna biru. Oh, ini amortisasi license DTL.
11. Amortization license of license DTL sebesar ini 6 juta. Ini juga diwarnain biru. Oke. Udah selesai semua sampai poin 11, berarti kita udah bisa jumlahin. Ditambah sama. Berarti dapat taxable income-nya itu adalah 3.092.066.500. Ini taxable income. Nah, benar-benar. Oke, udah selesai nih. Lalu lanjut. Nanti ini untuk kotak pertama udah selesai nih ya, teman-teman. Nah, sekarang kita harus pisahin DTA dan DTL-nya. DTL. Oke. DTA-nya itu ada 1, 2. Oke, 2 biji ini aja. DTA. Ini warna kuning, sisanya DTL, ini warna biru. Oke. Nah, DTL-nya terserah mau gimana. Mau satu-satu boleh, mau kayak aku langsung kurangin juga is oke. Yang penting nanti nilainya harus sama. 2864205, 2846205. Oke. Ini udah selesai untuk kotak keduanya. Sekarang kita masuk ke entry-nya atau jurnalnya. Jurnalnya selalu ingat ya, income tax expense karena nggak akan pernah berubah. Terus di sininya deferred tax asset. Di sini deferred tax liability. Di sini income tax payable. Income tax expense-nya nanti dulu, deferred tax assetnya segini. Jangan lupa dia bilang berapa persen pajaknya. Lihat, 22%. 22%. Deferred liability-nya ini jangan lupa dikali min 1 biar nggak minus, dikali 22%. Oke, lalu untuk income tax payable dari taxable income dikali 22%. Lalu income tax expense-nya tinggal diselisihin. Berapa? Oke, dapat senilai 1.310. Pokoknya income tax expense-nya adalah 1.310.379.730.000. Oke. Lalu lanjut nih yang ketiga nih. Kita ada bikin ketiga tentang jurnalnya. Sekarang kita masuk ke kotak terakhir atau bagian income statement parsial. Oke, ini PT apa ya? Lupa. PTDK. Oke, PTDK. PTDK. Income statement partial. Terus for the year ended Desember 31 2021 kah? Oke, 2021. Di sini income before income tax. Di sini income tax expense. Di sini current masa ini dan di sini deferred. Oke, nah untuk income tax expense, kalau ungkapin 1 dan di sini income after income tax. Oke, income before tax-nya itu adalah pre-tax income yang ini. Lalu untuk income tax expense-nya yang current adalah yang ini. Terus yang deferred-nya adalah ini kurang ini. Oke. Lalu ini nanti harus ditambahkan senilai nanti 1.310.39. Oke, sama. Lalu nanti ini tinggal dikurangin. Oke, jadi deh. Jadi income after income tax-nya itu adalah sebesar 4.441.528.270 rupiah. Ini juga udah selesai. Yes. Bentar ya. Tinggal dirapi-rapiin aja.
Oke, udah selesai. Nah, berarti pembahasan untuk pertemuan hari ini, yaitu pembahasan untuk problem 5 dan juga problem 7 udah selesai. Kalau masih ada yang masih bingung atau gimana pun silakan ya ditanya aja, jangan malu-malu, jangan gimana. Nanya aja kalau mau nanya langsung lewat meeting lewat Meet Now silakan, mau PC aku atau apapun juga silakan. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.